Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya, salah satu tim LDNU menjawab dari divisi advokasi. Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Yang pertanyaannya ialah terkait masalah antara beribadah dan melakukan perbuatan maksiat. Lebih baik mana melakukan maksiat tapi tak beribadah, atau beribadah tapi masih melakukan maksiat? Nah, di sini penting untuk sama-sama kita sadari. Yang pertama adalah makna dari ibadah tersebut, bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah ghayatul khudu' wa tadallul, atau yang bisa diartikan begini: puncak dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya dimaknai ibadah itu tunduk kepada apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis ini memiliki makna bahwa kita dituntut sebagai makhluk Allah untuk selalu dan senantiasa melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, bagaimana kalau seandainya ada seseorang beribadah tapi tetap melakukan maksiat? Apakah baik atau tidak? Ya, lebih baik beribadah meskipun masih melakukan maksiat. Tapi tidak bisa dibandingkan. Lebih baik beribadah tapi melakukan maksiat, atau lebih baik melakukan maksiat tapi tak beribadah. Itu tidak bisa dibandingkan. Yang pertama, kenapa kok tidak bisa dibandingkan? Karena yang namanya ibadah bernilai positif, sedangkan maksiat adalah bernilai negatif. Nah, kalau seandainya maksiat itu bernilai negatif, ya tidak bisa disandingkan atau dibandingkan. Yang pertama itu. Yang kedua, tentang konsep ibadah, bahwa di dalam agama Islam kita memang dituntut untuk melakukan ibadah, tapi ibadah tersebut yang kita lakukan itu harus senantiasa kemudian kita renungkan makna yang terkandung di dalam ibadah tersebut. Nah, ketika ibadah itu kemudian kita renungkan maknanya seperti apa, mengapa disuruh atau diperintahkan melakukan ibadah seperti itu, maka itu akan secara otomatis akan mengalir pada dalam kehidupan kita, dalam darah kita, untuk kemudian mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Karena tidak ada satupun ajaran-ajaran di dalam agama Islam yang mendorong kita pada sebuah keburukan. Nah, kalau seandainya ada ajaran yang melakukan keburukan, itu bukan dalam konteks ajaran agama, karena semua ajaran di dalam agama Islam adalah bernilai rahmatan lil alamin. Kita kembali lagi tentang masalah ibadah. Nah, seseorang yang diperintahkan ibadah, contohnya melakukan sholat, tapi kok tetap maksiat, ya tetap saja melakukan sholat. Wong yang memberi hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Tapi ingat, setiap kita melaksanakan sholat, maka pahamilah makna filosofi sholat itu. Karena kalau seandainya kita melaksanakan sholat terus dengan khusyuk, kemudian istiqomah, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan diberi malas untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan menegaskan di dalam Al-Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan rusak dan munkar, perbuatan buruk dan munkar. Nah, hal yang semacam ini menunjukkan bagaimana memang sholat itu pada akhirnya akan mengendalikan kita. Tapi siapa yang mengendalikan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang kemudian menurunkan hidayah kepada hati kita, yang kemudian hidayah itu yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, kalau seandainya lebih baik ibadah tapi melakukan maksiat, atau tidak beribadah tapi ya tidak usah seperti itu. Ya, waktunya ibadah. Kalau seandainya melakukan maksiat, apa katanya sampean? Tapi kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidayah itu akan diberikan oleh Allah dan menjadikan kita tidak melakukan maksiat. Nah, nanti kalau seandainya kita sudah tidak beribadah, melakukan maksiat, ya double nanti dosanya itu. Nah, itu yang tidak enak. Dosanya double dan seterusnya. Jadi tetap saja beribadah. Nanti implikasi dari ibadah itu akan menjadikan kita semakin positif. Demikian ya. Jadi tetap kita harus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ibadah kita itu yang akan mengantarkan kita pada seseorang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.